Oke, jadi sebelum memasuki pembahasan chapter terbaru dari Sakamoto Days, mari kita mengingat kembali kejadian penting yang terjadi pada chapter sebelumnya. Pada chapter 258 yang berjudul Sonic Boom, pertarungan antara Tenkyu dan juga Kippei semakin memanas setelah Tenkyu ikut mengintervensi pertarungan untuk menyelamatkan Seba dan Mafuyu yang sebelumnya berada dalam kondisi terdesak. Di chapter tersebut juga mulai terungkap bahwa Tenkyu memiliki hubungan masa lalu yang cukup rumit dengan Shin, bahkan pernah kehilangan mata dan jari akibat pertarungan melawan Shin di masa lalu. Sementara itu, pertarungan melawan Kippei berubah menjadi duel penuh strategi setelah Seba dan Tenkyu bekerja sama memanfaatkan kemampuan analisis serta teknik serangan berkecepatan tinggi. Chapter kemudian ditutup dengan momen klimaks ketika Tenkyu melancarkan serangan Sonic Boom menggunakan sepatu milik Mafuyu sebagai proyektilnya yang melesat dengan kecepatan yang luar biasa dan langsung mengarah ke leher dari Kippei. Selamat datang di review Sakamoto Days chapter 259. Chapter ini kembali melanjutkan konflik besar yang sedang terjadi di GCC sekaligus memperlihatkan perkembangan penting dari beberapa karakter utama yang kini mulai terhubung satu sama yang lainnya. Cerita dibuka dengan kelanjutan langsung dari pertarungan antara Kippei melawan duo baru yang terbentuk secara tidak terduga yakni Tenkyu dan juga Seba. Setelah pertarungan brutal yang berlangsung di chapter sebelumnya, hasil akhirnya mulai diperlihatkan dengan jelas. Di tengah reruntuhan area pertarungan, tubuh Kippei terlihat terkapar dalam kondisi tidak sadarkan diri. Situasi ini langsung membuat suasana berubah drastis karena untuk pertama kalinya sosok sekuat dirinya benar-benar tampak tumbang. Bahkan adik perempuannya sendiri terlihat tidak percaya melihat kakaknya berada dalam kondisi seperti itu. Selama ini, Kippei selalu diperlihatkan sebagai monster pertarungan yang hampir tidak bisa untuk dihentikan sehingga pemandangan tersebut terasa sangat mengejutkan. Di sisi yang lainnya, Tenkyu dan Seba akhirnya dapat bernafas lega setelah pertarungan panjang yang nyaris merenggut nyawa mereka. Kondisi tubuh dari Seba sendiri masih terlihat sangat buruk akibat luka-luka yang dia terima, sementara Tenkyu tetap berdiri dengan aura dingin yang sulit ditebak seperti biasanya. Di tengah momen tersebut, Mafuyu akhirnya kembali sadar dari pingsannya. Hal pertama yang ia sadari justru adalah hilangnya salah satu sepatunya yang sebelumnya digunakan sebagai proyektil dalam serangan Sonic Boom. Reaksi Mafuyu menunjukkan bahwa dirinya bahkan belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi selama ia tidak sadarkan diri. Seba kemudian mencoba memastikan kondisi adiknya. Mafuyu sendiri mengaku tidak merasakan luka serius selain sedikit rasa sakit di bagian kepala. Namun keterangan tersebut tidak berlangsung lama. Di tengah percakapan mereka, Mafuyu tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa bahwa Kippei belum benar-benar kalah dan masih hidup. Insting tersebut langsung membuat situasi kembali tegang. Menariknya, Tenkyu yang mendengar hal tersebut langsung bereaksi tanpa ragu sedikit pun. Dan dengan refleks cepat, ia kembali mengangkat busurnya dan langsung membidik tubuh Kippei yang sebelumnya dianggap sudah tidak berdaya. Reaksi spontan Tenkyu membuat semua orang terkejut. Bahkan di kondisi seperti ini, Kippei ternyata masih dianggap sebagai ancaman besar. Hal ini sekaligus memperlihatkan betapa tajamnya naluri bertarung dari Tenkyu. Di sela-sela situasi tersebut, Seba mulai mempertanyakan alasan sebenarnya Tenkyu menyelamatkannya. Baginya, tindakan Tenkyu terasa aneh karena sosok tersebut sebelumnya tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Menariknya, Tenkyu sendiri ternyata tidak benar-benar memahami alasan di balik tindakannya ini. Ia mengaku bahwa dirinya juga bingung dengan perubahan yang terjadi pada dirinya akhir-akhir ini. Sudah cukup lama ia tidak memahami kenapa dirinya mulai bertindak berbeda dari biasanya. Karena itulah ia mencoba meniru seseorang yang ia kenal yakni Shin Asakura dengan harapan dapat menemukan jawaban atas kebingungannya ini. Dari sini mulai terlihat bahwa Shin ternyata memberi pengaruh besar terhadap cara berpikir dari Tenkyu. Meskipun hubungan mereka di masa lalu dipenuhi pertumpahan darah. Seba kemudian menyadari bahwa kemungkinan besar inilah alasan utama Tenkyu terus mencari Shin. Ia bahkan menyimpulkan bahwa mungkin saja Shin sebenarnya tidak pernah benar-benar membenci Tenkyu. Pemikiran tersebut langsung membuat Tenkyu terkejut. Baginya, hal itu sulit dipercaya karena ia merasa telah melakukan terlalu banyak hal buruk kepada Shin. Namun Seba sendiri tidak bisa memberikan jawaban pasti dan hanya menganggap bahwa jawaban sebenarnya hanya bisa diketahui langsung oleh Shin. Tenkyu kemudian mengakui bahwa dirinya memang mencoba meniru cara berpikir dari Shin. Namun semakin ia mencoba untuk tidak membunuh orang, justru semakin besar kegelisahan yang ia rasakan dalam dirinya.
Di sisi yang lainnya, adik perempuan Kipei mulai pasrah dan merasa bahwa dirinya kemungkinan besar akan menjadi korban berikutnya dari Tenkyu. Aura mengerikan dari pemanah tersebut memang membuat situasi terasa sangat mencekam. Namun, tepat di saat suasana ini mulai tenang, kejadian mengejutkan kembali terjadi. Kipei benar-benar tiba-tiba bangkit kembali. Momen ini langsung membuat seluruh orang di lokasi terkejut. Bahkan Seiba dan Mafuyu benar-benar tidak habis pikir bagaimana seseorang yang sudah menerima serangan seberat itu masih mampu berdiri kembali. Mereka menyadari bahwa mereka hampir tidak memiliki cara tersisa untuk melawan monster seperti Kipei yang segera bangkit kembali. Namun yang menariknya adalah setelah bangkitnya Kipei justru tidak langsung menyerang. Fokusnya malah tertuju pada hal yang terasa sangat aneh di tengah situasi tersebut, yakni keberadaan kafetaria. Hal ini membuat semua orang kebingungan, termasuk adiknya sendiri. Ternyata setelah pertarungan panjang tersebut, Kipei mulai menyadari sesuatu. Ia merasa bahwa nyawanya telah diselamatkan oleh musuhnya sendiri, dan bagi seorang pembunuh bayaran, hal itu merupakan bentuk kekalahan terbesar yang dia alami. Dalam pandangannya, sejak momen itu terjadi, pertarungan sebenarnya sudah selesai untuk dirinya. Selama pertarungan tadi, Kipei ternyata memperhatikan hubungan antara Seiba dan juga Mafuyu. Cara mereka saling melindungi sambil mempertahankan nyawa mulai mempengaruhi cara pandangnya. Bahkan ia juga menyadari bahwa Tenkyu perlahan ikut terpengaruh oleh hubungan kakak beradik tersebut. Di sana Kipei mulai memahami bahwa sosok bernama Shin kemungkinan memang memiliki pengaruh besar terhadap orang-orang di sekitarnya dan mungkin akan menjadi sosok yang luar biasa di masa depan. Cerita kemudian berpindah menuju ke lokasi yang lainnya, tepatnya ke posisi dari Shin Asakura yang ternyata juga sedang bergerak menuju ke titik konflik besar. Saat ini Shin tengah bertarung melawan seorang anggota New Order bernama Tanabata, sosok gitaris misterius yang memiliki cara berpikir yang sangat berbeda dibanding musuh-musuh sebelumnya. Pertarungan mereka berlangsung di area luar gedung dengan aksi saling serang yang cukup intens. Namun ada sesuatu yang terasa aneh dari Tanabata. Selama bertarung ia justru lebih sering bersenandung seperti sedang menikmati musik di kepalanya sendiri daripada benar-benar berfokus menyerang lawannya. Shin mulai merasa bingung dengan perilaku tersebut dan mencoba memahami apa sebenarnya yang dipikirkan oleh pria tersebut. Dan dengan kemampuan membaca pikirannya, Shin akhirnya masuk ke dalam pikiran dari Tanabata. Namun yang ia temukan justru lebih aneh lagi. Dalam pikirannya, Tanabata ternyata terus menyanyikan lagu dan memainkan lirik di kepalanya. Shin bahkan merasa bahwa lirik yang dibuat oleh pria itu terdengar buruk dan tidak masuk akal. Akan tetapi, bagi Tanabata semua itu adalah bagian dari proses kreatifnya. Ia percaya bahwa imajinasi adalah hal yang membuat hidup menjadi lebih menarik. Dan manusia yang tidak memiliki imajinasi tidak akan pernah bisa untuk memahami emosi maupun empati secara utuh. Pembahasan mereka pun kemudian berubah menjadi lebih dalam ketika Shin ini mulai menyinggung tindakan dari New Order yang telah menyebabkan kematian puluhan ribu orang yang tak bersalah. Shin mempertanyakan apakah Tanabata pernah memikirkan perasaan para korban tersebut. Namun jawaban yang tersirat dari Tanabata justru jauh lebih mengerikan. Ia ternyata benar-benar memikirkan semua kematian tersebut, tetapi bukan karena rasa bersalah. Tanabata memperlihatkan album musik yang baru saja ia buat dan menganggap tragedi besar sebagai sumber inspirasi terbaiknya untuk menciptakan karyanya. Baginya, kematian dan penderitaan manusia menghasilkan gejolak emosi yang sangat kuat, dan emosi itulah yang ia gunakan untuk menulis lagu. Ia bahkan mengakui bahwa kekacauan yang terjadi membuat dirinya tenggelam dalam proses kreatif selama berhari-hari hingga jarinya lecet karena terus bermain musik dan menulis lagu. Mendengar hal tersebut, Shin akhirnya benar-benar marah. Baginya, nyawa manusia tidak seharusnya dijadikan alat demi kepuasan kreativitas seseorang. Ledakan emosi Shin kemudian berubah menjadi pukulan telak yang menghantam tubuh dari Tanabata yang keras hingga membuat keduanya terjatuh ke bawah area pertarungan. Namun di tengah situasi tersebut, Tanabata masih memikirkan musik dan mengatakan bahwa sebuah nada baru saja muncul di pikirannya. Dan terima kasih sudah menonton review Sakamoto Days Chapter 259.